Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf ini saya terlambat sekali karena tadi di tol salah belok. Harus ngelamun saya. Kalau dari rumah itu, kalau ke kantor ke ITB ngambil Padalarang, kalau ke sini ngambil Cileunyi. Tadi saya ngelamun, saya lurus terus ke Padalarang, ke arah kampus. Jadi muter dulu. Mana macet lagi. Oke, ya, ini lalu libur ya. Mudah-mudahan tidak menguap sudah dipelajari sebelumnya. Kita sudah masuk ke bahasan mana Pak? Bahasa ya. Oke. Nah, minggu lalu kita melihat apa itu asam, apa itu basa kan ya. Dan ada tiga. Jadi kita lihat bahwa pengertian asam basa itu tidak hanya satu ya. Bisa ada tiga cara untuk mendefinisikan asam basa. Ya. Apa saja? Pertama teori Arrhenius ya. Jadi kalau kita bilang asam basa itu yang paling tua ya, itu adalah teori Arrhenius ya kan ya. Arrhenius ya. Lalu Teori Bronsted-Lowry ya. Bronsted-Lowry. Lalu Lewis ya, teori asam basa. Mudahnya kalau yang Arrhenius itu apa? Asam itu dia mengandung, bisa menghasilkan H kan ya. Jadi kalau asam itu bereaksi menghasilkan H+ kan ya. H+. Jadi misalnya Cl, ya kan? Cl ini ketika direaksikan dalam air, dia menghasilkan H+ dan Cl- gitu kan? Ya, karena ada menghasilkan H+ ini, maka kita sebut dia sebagai asam. Ya. Kalau misalnya basa itu yang mengandung apa? Mengandung OH. Basa itu yang mengandung OH. Contohnya NaOH, ya, natrium hidroksida. Natrium hidroksida itu apa? Soda api, ya. Pernah lihat soda api yang dipakai buat kalau toilet mampet, kalau ada yang mampet, ya di rumah, wastafel, mampet, itu kan kita masukin soda api ya. Itu yang itu NaOH, NaOH padat. Itu Na++ ya. Jadi yang ini itu asam ya kan, menurut Arrhenius, dan ini basa ya. Paling mudah ya kalau menurut Arrhenius, asam basa itu, asam itu mengandung H dan basa itu mengandung OH ya. Jadi segala sesuatu yang kalau ketemu senyawa yang mengandung ada OH-nya misalnya ya, itu dia basa ya. Nah, tapi ternyata tidak semuanya tercakup dalam aturannya Arrhenius ya. Misalnya contohnya NH3 yang paling sering digunakan itu contoh amonia. Amonia ini asam atau basa? Basa kan ya. Tapi kita tidak bisa melihat kebasaannya dari amonia NH3 hanya dari definisi Arrhenius kan, karena dia tidak mengandung OH ya, tapi dia basa. Nah, maka definisi basa dari NH3 itu kita melihat dari Bronsted-Lowry kan ya. Kalau Bronsted-Lowry itu berarti misalnya ini bereaksi dengan, contohnya kemarin apa? Soalnya di sini reaksi dengan air gitu kan ya. Ya kan? Lalu menghasilkan di sini jadi NH4+ ya. Terus di sini OH-, itu kan? Ya. Nah, sini kita bisa tahu NH3 ini basa itu kita melihat dari definisi Bronsted-Lowry kan?
Gimana kalau definisinya Bronsted-Lowry? Kalau menurut Bronsted-Lowry apa? Asam itu dia donor ya kan? Donor apa? Donor proton. Proton itu simbolnya apa? A plus ya. Jadi A plus itu hidrogen yang kehilangan elektronnya. Elektronnya cuma satu. Elektronnya lepas A plus ya. Disebut proton juga, kenapa? Karena tinggal intinya aja kan. Intinya atom hidrogen itu terdiri dari satu proton. Makanya disebutnya H plus ini kita sebut sebagai proton. Ya. Lalu kemudian kalau basa, ini akseptor ya. Ya, akseptor H plus. Cara kita melihatnya NH3 ini basa adalah bahwa kan di sini dia berperan sebagai akseptor. Ya. Kita bisa lihat. Jadi misalnya di sini ada NH3, ada NH4. Ya. Kalau kita hubungkan NH3 dengan NH4, cara paling mudahnya ya untuk melihat mana yang asam mana yang basa itu kalian jajarkan sini NH3 ini NH4. Ya. Nah kita tahu berarti dari NH3 ke NH4 ini kan dia harus ditambahkan H ya. Misalnya. Itu kan? Ya, tambahkan H plus. Nah kalau posisinya seperti ini, caranya adalah kita lihat mana yang di sisi mana yang ada H plusnya. Kalau di sisi yang ada H plusnya berarti ini basa. Kenapa? Karena dia akseptor H plus. Jadi dia akan menerima H plus dari si NH3 ini akan menerima H plus menjadi NH4. Ya. Jadi dia sebagai akseptornya nih. Ya. Si NH3 ini. Maka dia NH3 ini dia di sini adalah basa ya. Dan yang mendonorkan dan yang di posisi asamnya adalah yang ini satu lagi. Ini kita sebut sebagai asam konjugasinya ya. Jadi di posisi yang nggak ada H-nya, ini adalah yang posisi asam konjugasinya. Ya. Nah ini H2O dengan OH- juga sama. Tulis H2O di sini, lalu kemudian OH- di sini. Kita lihat H2O OH- supaya sama kan ini harus ada H plusnya. Ya. Nah berarti di sini yang posisinya sebagai asam, yang sebagai basa adalah yang OH- ya. Dan yang sebagai asam adalah asam konjugatnya ini ya, adalah H2O ya. Kebalik. Di sini yang kiri asam, ini OH ini basa konjugat ya. Yang kanan di sebelah kanan itu konjugat. Gitu ya. Jadi di sini dia ini asam ya, yang ini basa konjugatnya ya. Pasangannya. Jadi selalu ada asam basa, asam konjugat, asam basa, asam basa dan asam konjugat, basa konjugat ya, kiri kanan dalam satu reaksi. Ya, ini pasangannya kemarin kita lihat ini ya. Dan ya, ini pasangannya ya. Ini sebagai pasangan asam basa konjugat. Ya, pasangan asam basa konjugat. Ya. Nah ini yang paling sering ditanyakan ya di berbagai soal-soal biasanya ya kalau tes. Misalnya zaman dulu masih ada kimia ya di tes masuk perguruan tinggi misalnya ya, atau nanti kalian TKA gitu ya, kemungkinan akan ditanya satu pertanyaan favorit soal favorit yang di asam basa itu adalah penentuan pasangan asam basa konjugat. Atau ditanyakan misalnya kalau ini basanya, kalau dikasih asam satu senyawa seperti ini ya, ditanyakan misalnya basa konjugatnya apa atau asam konjugatnya apa ya. Nah itu harus bisa ya, karena itu pertanyaan yang sebenarnya mudah ya, mudah untuk menjawabnya ya. Misalnya kalau dikasih soal begini misalkan ya, ada pertanyaannya seperti ini. Misalnya HPO4. Ya, ini asam hidrogen fosfat ya, hidrogen fosfat. Dia ionnya 2- di sini makanya. Ini namanya hidrogen fosfat ya, hidrogen fosfat ya. HPO4. Ya.
Nah, kita tanyanya sekarang misalnya apa asam konjugatnya? Ya. Jadi asam konjugatnya, ya, tentukan asam konjugatnya misalnya. Nanti dikasih pilihan A, B, C, D. Misalnya ya, nanti ada pilihannya A, B, C, D gitu ya. Nah ini asam konjugatnya apa? HPO4. Jadi pasangan kalau ditanyanya asam konjugatnya, berarti dia ini sebagai basa gitu kan? Ya, ya nggak? Ya kan? Kalau ditanyanya asam konjugatnya, berarti dia di sini sebagai basa. Nah, jadi tanya asam konjugatnya apa? Kalau dia sebagai basa? Lihat di sisi ya, yang ini, ya kan? Asam itu adalah sisi yang nggak ada hanya kan? Ya, basa itu sisi yang ada hanya. Jadi kalau dia sekarang ini sebagai basa, berarti asam konjugatnya bisa kita tentukan dari H PO42 minus, kan dia sebagai akseptor kan? Jadi dia akseptor A plus. Berarti asamnya, nah ini jadi H2 ya, PO4. Nah, ini karena dia bawa ion positif ke sini, berarti 2 minus tambah plus menjadi minus. Jadi asam konjugatnya adalah H2 PO4 minus. Ya. Ya. Soalnya misalnya sekarang tanya lagi, sekali lagi sekarang soalnya sekarang H2PO4 yang ditanya. H2PO4 ya. Minus kan? Ditanya sekali lagi apa asam konjugatnya? Berarti apa? Apanya? Ya, apa? Fauzi? Sekarang kan, nah ingat kan, Bronsted-Lowry itu adalah relatif. Jadi tergantung reaksi seperti apa, suatu spesies bisa asam, bisa basa. Relatif tergantung siapa yang menerima, siapa yang memberikan proton. Jadi misalnya di sini, ya dia sebagai asam kan, kayaknya tanyakan asam konjugatnya dia adalah asam konjugat dari HPO4 2-. Tapi sekarang dia juga bisa menjadi basa, ya, sehingga saya bisa tanyakan asam konjugatnya dari H2PO4- apa? Sama kayak gini lagi kan? Jadi H2PO4- karena dia basa, berarti bahan kita taruh di sini, karena dia akan menerima proton, ya, dan akan menjadi H3PO4. Ya, nah, ini dia asam konjugat. Bahas sekali lagi. Kalau misalnya dari sini kan dibalik pertanyaannya, H3PO4 tuh ya, tentukan basa konjugatnya. Mundur ke belakang kan? Cuma ingat, kalau misalnya nggak ada yang dulu sebelumnya, kalian langsung mulai dengan yang ini. Ingat, berarti kalau ditanya basa konjugatnya, berarti saat ini dia posisinya sebagai asam. Ya, kalau asam itu sisi yang tidak ada hanya, ya, karena dia berperan sebagai donor. Jadi nanti di sini akan ada spesies yang harus ditambahkan H+ untuk jadi ini. Berarti H2PO4
sini dia ini basa, ini asam. Ya. Kenapa? Karena dia harus menerima yang basa ini adalah yang akan mengambil H+ untuk menjadi. Ya, jangan sampai salah ini gampang soalnya. Ada yang lebih susah lagi Pak abis ini ya. Hari ini kita lihat yang lebih susah. Ini kan nggak pakai hitung-hitung ya. Oke, coba pakai lagi. Bisa juga model, bisa macam-macam nih soalnya. Misalnya gini, ada dikasih pilihan. Ini saya tunjukin variasi kemungkinannya orang bikin pertanyaan ya. Macam-macam nih dengan browser Lori ini bisa kreatif si pembuat soal. Ini udah kemarin ya, jadi saya agak cepat ya. Ini sambil mereview ya, Misalkan dikasih gini, ada misalnya dikasih A itu HSO4 minus, yang ini A pilihan B kasih NH4 plus, pilihan C dikasih H3O plus, pilihan D dikasih H2O bukan, dikasih SO4 2 minus, pilihan E CH3COH ya. Pertanyaannya dari ABCDE ya, mana yang tidak bersifat kasar ya. Mana yang tidak bersifat kasar. Itu berarti yang apa? Yang basah ya. Nah, di sini kalian harus bisa menggunakan 3. Ini soal-soalnya gampang-gampang susah ya. Kalian harus bisa menggunakan 3 definisi itu. Arrhenius, Browser-Lowry atau Lewis. Misalnya, ini HSO4 minus, dia bisa jadi asam nggak? Bisa ya? Karena dia bisa jadi donor proton kan? Jadi bisa pakai Arrhenius bisa karena dia menghasilkan H ya. Bisa juga dilihat dari Browser-Lowry-nya. Ya kan? Secara Arrhenius ya dia asam karena dia ada H-nya kan? Ya. Secara Browser-Lowry juga bisa ya kan? Karena dia HSO4. Ini kalau dia sebagai asam berarti dia bisa dituliskan sebagai SO4 2 minus plus A plus kan gitu ya. Kalau kita tulis ini, kalau di sini berarti SO4 2 minus ini basa dan SO4 di sini dia minus asam ya. Ini asam basa. Berarti jawabannya yang mana? Yang D langsung ketahuan ya. Gitu ya. Yang D ini dia sebagai basa, dia nggak bisa lagi bersifat sebagai asam karena dia nggak bisa mendonor H kan ya, jadi basa. Nanti kita sebutnya namanya ini basa konjugat. Itu SO4 2 minus ini salah satu basa konjugat ya, yang cukup nanti akan sering muncul ya. NH4 plus ini asam kan ya, asam. Basanya, pasangan basanya kalau NH4 plus ini asam, pasangan basanya apa?
NH, NH3, amonia, ya. H3O plus ini asam, ya. Dia bisa jadi donor proton kan, jadi H2O plus H plus kan, ya. Lalu ini CH3COH jelas asam ya, ini asam asetat namanya, ya. Karena ada H-nya ya, dan dia bisa mendonorkan proton. Kayak gini. Nanti kalau di TKA kalau soal gini bisa nggak? Bisa nggak? Siapa yang TKA-nya ambil kimia? Berapa orang? Banyak ya. Udah, apa? Sama aja kok. Kimia fisika buat saya sama aja dua-duanya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Siapa yang masih bingung? Kalau nggak ngerti tanya. Yang mana yang masih bingung? Ya, jangan bolak-balik ya. Oke. Nah, ya. Nah, kalau kalian lihat di buku yang ungu itu, ya, nah itu udah mulai bisa tuh latihan soalnya ya, dikerjakan yang bagian asam basanya, ya. Dan nanti bisa lihat variasi-variasi soal seperti apa. Soal TKA itu menjebak. Ya, kalau ya banyak yang sifatnya seperti banyak kecohan-kecohannya. Ya. Jadi harus memang benar-benar mengerti konsep gitu ya untuk bisa menjawab dengan baik. Oke, sekarang kita akan masuk ke bahasan berikutnya ya mengenai kekuatan asam basa ya. Nah, waktu kita membahas tentang membahas tentang sifat koligatif ya, sifat koligatif untuk yang elektrolit. Ya. Di situ kan kita membedakan antara elektrolit kuat dengan elektrolit lemah. Ya. Yang di sebelahnya Fatgam siapa? Siapa namanya? Rifki ya. Rifki, apa bedanya elektrolit kuat dengan elektrolit lemah? Oke, Mas? Kenapa? Yang keras? Ya, teman itu terdisosiasi sempurna. Ya, itu sudah saya jelaskan kali-kali. Ya, elektrolit kuat itu dia terdisosiasi sempurna. Ya. Kalau kemudian elektrolit lemah, dia tidak terdisosiasi sempurna. Karena itu kita mengenal ada namanya derajat disosiasi ya, alfa itu kan, ya, atau persen disosiasi. Oke. Nah, asam juga seperti itu. Ya, basa juga seperti itu. Jadi kita mengenal namanya asam kuat, ada namanya basa kuat. Ya. Nah, asam kuat, basa kuat ini ukurannya sama ya, nanti kita akan lihat bahwa sebetulnya apakah dia bisa terdisosiasi sempurna menghasilkan H+ atau menghasilkan OH- secara sempurna atau tidak ya. Nah, kalau tidak berarti kalau dia tidak bisa terdisosiasi sempurna berarti ada derajat ionisasinya ya, ada seperti alfanya itu waktu kita di sifat elektrolit ya. Dan nanti kita lihat itu nanti akan terkait dengan kesetimbangan ya. Kita akan kembali menggunakan konsep kesetimbangan kimia yang sudah kalian pelajari di kelas 11. Gunanya kalian diajari kesetimbangan kimia waktu di kelas 11 itu sebetulnya adalah untuk pembahasan terkait dengan salah satunya terkait dengan asam lemah dan basa lemah. Ya. Nah, tapi kita lihat yang mudah dulu ya, yaitu situasi yang lebih sederhana yang kita sebut kasus asam kuat ya. Jadi larutan asam kuat dan basa kuat.
asam kuat dan basa kuat. Jadi definisinya asam kuat dan basa kuat itu tadi apa? Dia terurai sempurna ya. Jadi asam atau basa kuat itu ya definisinya dia terurai 100% terurai sempurna ya. Terurai sempurna. Jadi kalau kita masukkan asam kuat atau basa kuat itu ke dalam air ya, dia terurai sempurna menjadi ion-ionnya gitu ya. Ion-ionnya. Ya, artinya apa? Artinya di sini dia persen disosiasinya 100% ya. Jadi artinya persen disosiasinya 100%. Persen disosiasinya itu 100% ya. Dan alfanya alfa itu sama dengan atau alfanya sama dengan 1 ya. Jadi apa artinya habis ya si asamnya atau si basanya itu ketika kita masukkan ke dalam air, kita larutkan ke dalam air, ya tidak mesti air sih sebenarnya ya, pelarut itu bisa ada beberapa jenis, tapi air termasuk yang sering digunakan ya. Itu dia terdisosiasi sempurna, habis ya. Jadi setelah masuk dia pecah menjadi ion positif dan ion negatifnya ya. Kalau misalnya asam berarti dia pecah menjadi H+ dan basa konjugatnya gitu ya. Contoh misalnya asam kuat itu satu contohnya adalah HCl. Ini asam kuat. Ya, asam HCl ini kita bahasanya asam klorida ya. Asam klorida, HCl. Ya. Nah ini dia karena dia asam kuat, ya. Kita masukkan ke dalam air. Misalnya kita tulis begini, H2O, ya. Itu akan menjadi kemudian dia akan terurai sempurna menjadi H+ dan Cl-. Ya. Artinya terurai sempurna apa? Misalkan kita masukkan 1 mol. Ya. Nah, dalam pembahasan larutan itu biasanya kita bisa kayak gini, ya, pakai 1 mol. Tapi biasanya kita udah asumsikan ini semua kita udah main konsentrasi, ya. Jadi kita bisa kemudian anggap ini semuanya reaksi dalam 1 liter air misalnya, ya. Berarti kita bisa punya di sini 1 mol sini adalah satu apa? 1 molar. Misalnya ini 1 molar. Ini ada 1 molar HCl, ya. Nah, mula-mula kan sebelum dimasukkan ini nggak ada ya. Ini habis, ini belum ada H+ Cl- nih, ya. Lalu kemudian ketika kita masukkan ke dalam air, dia terurai sempurna, ya. Jadi si HCl ini habis. Habis berarti apa? Dia berkurang sebanyak 1 molar juga. Ya, minus 1 molar dan H+ dan Cl- ada penambahan plus 1 molar plus 1 molar. Gitu. Ya. Ya. Nah, sehingga kemudian ini dia ini minus ya. Jadi 1 molar itu habis. Ya, dan di sini ada penambahan 1 molar. Ya. Ya, oke. Nah ini sekarang kita dalam larutan kita sekarang ini dalam larutannya sekarang kita punya 1 molar
konsentrasi ion H+. Ya, kita tulis berarti dalam larutan kita punya dalam larutan sekarang ada konsentrasi ion H+, kita tulis gini. Ya, ini konsentrasi ion H+ bacanya ya, sebesar 1 molar ya. Nah, ini tipikal reaksi untuk asam kuat. Basa kuat juga sama. Ya. Kalau misalnya sekarang untuk basa kuat, kalau untuk basa kuat gimana? Nanti deh, sebelah sini. Kalau untuk basa kuat berarti contoh basa kuat itu adalah NaOH misalnya, ya itu paling sering dipakai sebagai contoh. Nah, NaOH ketika kita masukkan ke dalam air itu menjadi Na+ dan OH-, ya. Nah, ini sama. Kalau misalnya sekarang saya masukkan di sini 0,1, misalnya 0,1 molar, ya, maka Na+-nya mula-mula nggak ada kan? Ya. Dia habis, berarti minus 0,1 molar. Di sini ada penambahan 0,1, penambahan 0,1 juga. Ya, secara stoikiometri gitu. Lalu setelah selesai reaksi ini habis. Ya, tidak ada sisanya lagi. Jadi di dalam tabung reaksi kalian itu, ya, dalam labu Erlenmeyer kalian, kalau nanti misalnya nanti praktikum, udah nggak ada lagi NaOH-nya. Ya, semuanya sudah menjadi Na+ dan OH-. Di sini ada ion NH+ sebanyak konsentrasinya 0,1 molar dan OH- juga 0,1. Jadi sekarang dalam larutan ya ada konsentrasi OH- sekarang ini OH- sebanyak 0,1 molar. Ada yang masih ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Pak, kenapa ini jadi +1 +1? Ya. Ada yang masih bingung itu? Jangan malu-malu. Ya, stoikiometri. Ya, stoikiometri itu. Jadi kalau misalnya ini kita lihat perbandingan koefisiennya, ya. Ini kan koefisiennya 1 1 1. Jadi cara bacanya ini adalah 1 mol HCl menghasilkan 1 mol H+ dan 1 mol Cl-. Perbandingannya 1:1:1. Gitu ya. Udah belajar lah ya dengan Pak Yorga ya. Jadi stop. Tapi kalau ada yang masih bingung tanya lo ya. Jangan malu-malu. Oke? Nah, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan kekuatan asam basa. Ya. Untuk itu saya ambil satu contoh lagi, misalnya asam ada asamnya namanya asam nitrat ya, HNO3. Ini berarti jadi apa? H+ dan NO3- ya. Oh ya, kalau ada yang bingung dengan plus minus ini, lihat penjumlahan
muatannya ya. Kalau muatannya total muatannya mula-mula netral 0, maka jumlah muatan ionnya juga harus 0 juga ya, positif negatif. H itu selalu plus gitu ya. Bisa H minus, bisa, tapi dalam situasinya sangat-sangat khusus gitu ya. Tapi NO3 ini nanti ada yang namanya kita sebut sebagai ion molekul ion ya, atau senyawa ion. Ada nitrat, ada fosfat, ada sulfat ya, itu nanti yang sering muncul. Nah, sayangnya memang itu sebaiknya dihafal gitu ya, itu sebaiknya dihafal, walaupun sebenarnya nggak harus hafal sih gitu. Tapi untuk kemudahan memang baiknya dihafal ya, nanti saya kasih listnya ya. Nah ini HNO3 itu H plus, jadi NO3 minus berarti sama ya, kalau kita punya 0 misalnya lebih kecil lagi lah, 0,01 molar gitu ya. Ini molar nggak ada ya. Lalu kemudian berkurang 0,01 molar karena dia asam kuat. Di sini dia nambah 0,01, ini 0,01 juga ya. Sehingga di akhir reaksi ini 0, ini menjadi plus 0,01 dan jadi 0,0. Oke. Ya. Nah, sekarang apa sih? Tadi kan saya kasih judul pembahasan kita kekuatan asam dan basa ya. Itu kadang-kadang sering disebut sebagai derajat keasaman gitu ya. Derajat keasaman ya. Kenapa bukan derajat kebasahan? Ya, sama aja lah ya. Jendela setengah terbuka setengah tertutup gitu kan? Ya, sama. Ya, derajat keasaman nanti konsekuensinya dia ada derajat kebasahan juga at the same time. Ya. Nah, apa yang maksud dengan derajat keasaman atau kekuatan dari asam dan basa itu? Kita ngukurnya pakai apa? Wah ini asamnya kuat nih. Kalau ini asam kuat, what we expect. Kalau dia kuat berarti dia akan apa? Gitu kan? Kalau dia lemah berarti dia akan apa? Ada yang punya ide dari yang sudah dilihat di sini? Akan ada kaitannya dengan apa derajat keasaman itu? Laju reaksi? Bukan, laju reaksi ya laju reaksi. Apa? Laju reaksi itu pertanyaannya lebih ke arah dari sejak kamu nyemplungin HNO3 ke dalam larutan, berapa detik sampai ini dia benar-benar terurai jadi H plus dan NO3 minus. Itu laju reaksi. Ya, pertanyaan laju reaksi kan nggak langsung ya NO3 cemplungin langsung pecah gitu, enggak. Dia perlu ada waktu, biasanya berapa detik gitu ya. Itu pertanyaan laju reaksi. Ini kita nggak ngomongin laju reaksi sekarang, kita ngomongin keadaan awal keadaan akhir aja udah, bukan seberapa cepat dari awal ke akhir itu pertanyaan yang berbeda lagi. Apa hubungannya dengan keberadaan ion H plus ini ya. Asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah itu dilihat dari bagaimana keberadaan H plus dan H minus di dalam larutan itu di akhirnya. Nah, semakin karena gini nih, kenapa disebut sebagai, kenapa kalau yang begini disebut sebagai kuat? Karena dia pasti akan menghasilkan H plus dalam jumlah maksimal kan, dari seluruh yang dia punya ya enggak? Ya kan? Si asam kuat KCl sebagai asam kuat itu it give all gitu ya, it give all gitu kan. Semuanya dia kasihkan H plusnya kan. Sampai jadi habis, dia sendiri habis nggak bersisa, semuanya jadi H plus. Yang semuanya dia kasihkan. Artinya apa? H plusnya akan banyak atau sedikit? Kan banyak. Semuanya kok, gitu kan? Kalau asam lemah sebaliknya, pelit dia. Asam lemah reaksinya nggak akan geser, nanti kita akan lihat lagi. Dia tidak akan sepenuhnya geser dari kiri ke kanan. Ya. Tapi dia akan ada kecenderungan untuk bertahan di kiri. Jadi setiap kali dia ngasih ke kanan, ada juga mundur ke kiri. Jadi maju mundur. Ya.
Kalau asam kuat, basa kuat itu dia langsung maju. Gitu kan? Ini saya ini reaktan, semuanya kasih ke hasil produk. Itu asam kuat, basa kuat. Kalau asam lemah, basa lemah, dia maju, mundur lagi. Maju, mundur lagi. Ya, reaksinya reaksi bolak-balik. Jadi seakan-akan dia cuma ngasih H+ tapi enggak, sedikit aja. Sehingga hanya di akhirnya nanti terjadi jumlah H+-nya akan lebih sedikit dari yang seharusnya. Dari yang seharusnya diberikan oleh kalau misalnya semuanya dia berikan, ya. Nah, jumlah H+-nya itu lebih sedikit daripada itu. Itu basa lemah. Jadi berarti kan semuanya bertumpu di seberapa banyak H+-nya kan? Bisa diukur dari seberapa banyak H+ dan OH-nya. Nah, masalahnya sekarang dalam kalau kita bekerja dengan asam basa, yang kasus kayak begini ini jarang. Ya, 1 molar begini. Kita biasanya bermain dengan konsentrasi yang sangat kecil. Misalnya tadi ini 0,01 ya, 0,1. Bahkan nanti di basa lemah kita akan bermain dengan konsentrasi sampai 0,00001 gitu. Ya, 10 pangkat minus 7 molar, 10 pangkat minus 6 molar. Kecil gitu ya. Sedikit. Nah, itu tidak praktikal kalau kita pakai angka seperti itu. Maka orang kemudian menciptakan ukuran derajat keasaman itu menggunakan konsep pH ya. Ini istilahnya pH. Ukuran derajat keasaman ya. Ini ukuran derajat keasaman. Ukuran derajat keasaman. Ukuran derajat keasaman ya. Itu kita sebut dengan nama pH. Ya. Simbolnya pH. Pernah dengar pH? pH airnya berapa nih? Sini, kan? Ada yang tahu pH itu apa? Derajat keasaman, ya. Tapi secara hubungannya dengan konsentrasi H+ dengan OH- apa? Ada yang udah pernah tahu? Pernah baca? Derajat konsentrasi. Orde ya, dekat. Lebih dekatnya apa? Yang keras? Potensial hidrogen? Bukan? Ada? pH itu sebenarnya cuma konvensi, cuma kesepakatan untuk menyatakan konsentrasi H+. Didefinisikannya sebagai pH itu adalah min logaritma ya, logaritma dari konsentrasi H+. Itu pH. POH ada apa? Ada. Ya, POH juga ada. POH itu minus logaritma dari OH-. Ya. Nah, jadi contohnya misalkan sekarang yang ini nih, larutan yang HNO3. Ya. Ini larutan ya. Kalau larutan itu biasanya saya kasih simbol sini aqueous ya, artinya dia suatu larutan. Walaupun kadang-kadang nggak saya tulis gitu ya supaya cepat. Tapi kalau mau tertib harusnya ditulis di sini aqueous gitu. Nah, sekarang saya tanya pH-nya larutan HNO3 ini berarti gimana caranya itu? Dihitung dari konsentrasi H+-nya, ya. Masukkan dari konsentrasi H+-nya, masukkan ke sini, ya. Jadi pH-nya larutan ini kalau konsentrasi H+-nya itu adalah 0,01, ya. 0,01 ini kalau kita tulis dalam bentuk baku berarti apa? 10 pangkat min 2 ya. Nah, ini masukin ke sini.
Berarti pH-nya dari larutan ini adalah min logaritma dari 10 pangkat min. Ya. Nah, ini kalau logaritma di mana? Min 2-nya bisa pindah ke sini kan ya? Ya kan? Udah belajar ya sama Pak Agung kan? Waktu SMP juga ya. Min 2 pasti pindah ke sini kan? Bisa keluar kan min 2-nya? Tahu kenapa? Kenapa sih? Ya. Min 2 kan? Min 2 kali min. Jadi min kali min 2 gitu kan? Ya. Sini tinggal log 10. Log 10 itu berapa? 1 ya. Jadi min kali min jadi positif. Jadi pH-nya 2. Jadi kalau larutan asam nitrat 0,01 molar itu dia pH-nya 2. Ya. Kenapa pH-nya 2? Karena konsentrasi H plusnya 0,01 molar. Kalau yang contoh yang ini, berarti pH-nya berapa nih? pH-nya berarti min log 1. Berapa nih? Log 1 berapa? 10 pangkat berapa yang memberikan 1? 10 pangkat 0. Jadi ini 0 ya. Jadi pH 0 itu bukan berarti 0 konsentrasinya. pH 0 itu berarti ya konsentrasi H plusnya 1 molar. Berarti pertanyaan saya sekarang, kalau pH itu berarti makin besar pH, H-nya makin sedikit makin banyak. pH kalau makin besar berarti konsentrasi H plusnya makin banyak makin sedikit. Makin sedikit. Jadi hati-hati ya. pH itu justru makin besar makin sedikit. Ini pH-nya 2. Konsentrasi H plusnya 0,01. Ya, lebih besar dari 0 kan? Ya. Kenapa pakai logaritma didefinisikan begini? Ya karena praktisan aja. Dalam kimia kita bekerjanya hampir selalu angka-angkanya 0, sekian gitu. Untuk konsentrasinya selalu di bawah 1 molar. Ketika kita bermain-main dengan asam basa gitu. Karena itu orang menggunakan skala logaritma, bukan skala biasa, angka biasa gitu. Itu aja. Tidak ada kekhususan yang lain gitu ya. Ini soal practicality aja. Oke. Nah sekarang kalau OH, kalau dalam reaksi ini kita nggak bisa langsung menghitung pH ya, kita menghitungnya pOH ya. Jadi kalau sekarang untuk yang ini, kalau konsentrasi OH minusnya seperti yang ini, sekarang berarti kalau konsentrasi OH minusnya OH minusnya kayak ini 0,1, ini kan 0,1 molar. Nah itu ya konsentrasinya 0,1 molar. Nah kita nggak bisa ngitung pH di sini, yang kita hitung pOH ya. Jadi kita hitung pOH-nya, di sini berarti pakai yang ini ya. Iya. Min log dari 0,1 kan 10 pangkat min 1 ya. Jadi ini berarti min log dari 10 pangkat min 1. Berarti pH-nya min 1 kali min 1 ya. pH-nya 1. Maaf, pOH ya. pOH-nya 1 ya. Bisa ya, gampang ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, tetap saya bilang kan derajat keasaman itu ukurannya pH, bukan pOH. Jadi tetap pada larutan NaOH ini ya,
di larutan NaOH ini kita akan tetap ditanya pH-nya. Nah sekarang, tapi kita kan bisa ngitungnya OH, ya. Nah kalau sekarang kita dapatkan pOH, lalu kita ingin tahu pH, gimana caranya? Nah, di sini ada aturan yang akan saya tunjukkan alasannya dari mana, tapi dalam setiap larutan, ya, dalam setiap larutan itu pOH ditambah pH itu jumlahnya harus 14. Ya, pOH ditambah pH itu jumlahnya harus selalu 14. Nanti ya dari mana datangnya 14 ini kita akan lihat sebentar lagi. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian tahu kalian punya pOH 1, berarti pH larutannya berapa? Ya, berarti 14 dikurangi pOH kan? Ya, 14 kurangi 1. Nah, pH-nya 13. Jadi larutan NaOH 1, larutan NaOH 0,1 molar, ya. Larutan NaOH 0,1 molar itu pH-nya 13. Apa artinya pH 13? Berarti konsentrasi H+-nya berapa? 10 pangkat min 13. 0,00000-nya ngejajar 12 sama 1 di ujung. Sesedikit itu H+. Nah, dia basah gitu kan. Tandanya si OH minusnya lebih banyak, jauh lebih banyak daripada H+. Nah, harusnya kalian bertanya, itu H+ walaupun cuma 10 pangkat min 13 datang dari mana, Pak? Nah, coba pikirkan datang dari mana sambil nyatet. Nanti terus kita jelaskan. Itu akan dari itu nanti akan keluar jawaban kenapa di sini ada 14. Oke. Siap ya. Sudah? Boleh saya pusing dia? Nah, ada yang udah bisa menjawab? Dari mana datangnya 10 pangkat min 13? H tadi siapa yang ngasih? Itu. Kenapa muncul
Kan kalau ada pH-nya 13 kan berarti ada 10⁻13 molar hidrogen H+, ya, di dalam larutan NaOH ini. Dari mana datangnya? Dari mana datangnya? Hah? Pakai common sense kalian, dari mana? Lihat sama teks. Dari mana? Dari mana datangnya H+? Kalau saya belum bikin larutan NaOH, itu saya apa yang saya lakukan? Campurkan ke, masukin ke air kan ya? Berarti dari mana H+-nya? Di dalam air itu, jadi ketika kalian masukin asam ke dalam air, sebenarnya di dalam air itu sudah ada H+, sudah ada OH-. Ya. Jadi sebenarnya ya, saya ini air, ini H2O. Ya. Waktu kita membahas Bronsted Lowry, kan kita lihat bahwa air itu H2O itu bisa jadi asam, bisa juga jadi basa kan? Dia bisa menjadi penyuplai H+, bisa jadi penyuplai penerima H+ atau penyuplai OH- gitu kan? Apa istilahnya amfoterik ya namanya. Apa istilahnya? Amfiprotik ya istilahnya. Ya. Tandanya apa? Dia bisa jadi H+ plus OH-. Air itu begini. Nah, coba Fauzi cek dalam tumblernya itu ada H+ sama OH- nggak? Oh, teh sama, teh kan campuran ada H+ OH- tuh aku tuh botol tuh. Ada H+ OH- nggak di situ? Terurai jadi H+ OH- nggak? Enggak. Ya. Kenapa? Karena reaksi ini dia reaksi bolak-balik. Reaksi bolak-balik dengan keseimbangannya yang lebih banyak geser ke H2O. Ya. Jadi kalian bisa bayangkan reaksi ini setimbangnya ada di H2O bukan di sini. Tapi tetap ada H+ dengan OH-nya tapi sedikit. Kenapa sedikit? Karena setiap kali H2O terurai menjadi H+ dan OH-, secepat itu pula dia balik lagi ke H2O. Ya. Sehingga dalam keadaan setimbangnya lebih banyak H2O-nya jauh lebih banyak daripada H+ dengan OH-nya. Jadi setiap saat di dalam botol aqua itu, setiap saat ada sedikit sekali H+ dan OH-, tapi dia secepat itu pula dia balik lagi ke H2O. Jadi setiap kali ada H+ OH- balik ke H2O. Oh, cepat gitu. Lama-lama setelah dalam keadaan setimbang cuma sedikit H+ OH-. Ya. Waktu kalian belajar teori keseimbangan, ya, keseimbangan kimia, ada konstanta K ya? Konstanta K ya. Yang ini berarti konstanta K-nya kalau ada reaksi keseimbangan seperti ini, konstanta K-nya seperti apa nih? Ini kan liquid. Ya. Ini larutan, ini larutan. Ya. Berarti K-nya apa? Ingat, kalau ngitung konstanta keseimbangan yang dimasukin cuma spesies apa aja? Hanya konsentrasi yang spesies apa? Padat nggak masuk kan? Liquid juga enggak ya? Hanya gas dan larutan. Jadi di sini yang masuk hanya H+ dan OH-. Jadi K-nya ini hanya H+ dan OH-. Nah, ini sambil kalian review lagi ya keseimbangan. Ketika 11. Jadi nggak ada per H2O, harusnya ada per H2O sini kan, tapi nggak ada ya, karena H2O-nya dalam liquid. Jadi H2O-nya liquid, tapi H+ dan OH- dianggap larutan, karena kan dia berarti seolah-olah berada di dalam H2O gitu. Ya. Oke, ya. Jadi ini sebutnya sebagai konstanta keseimbangan atau konstanta disosiasi air ya, atau tetapan keseimbangan air, simbolnya W. Dari water ya, KW, bukan KW1, KW2, tapi water. Ya, ini sebutnya sebagai konstanta
ya, kesetimbangan air. Ya. Nah, tadi saya bilang karena kesetimbangannya itu akan lebih banyak di kiri daripada di kanan, berarti KW ini harusnya besar atau kecil banget? Kecil sekali kan? Karena OH plus dengan OH minusnya kecil. Nah, orang sudah pernah melakukan eksperimen gitu untuk mendapatkan konstanta KW ini. Ya. Nilai yang diperoleh adalah besarnya KW ini untuk ya ini KW-nya adalah 10 pangkat min 14. Ya, 10 pangkat min 14 molar kuadrat berarti ya satuannya ya. Ini molar kali molar kan. Kecil itu angkanya. Yang artinya apa? Artinya ini 10 pangkat min 14 ini adalah 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat min 7. 10 pangkat min 7 untuk konsentrasi H+, dan 10 pangkat min 7 untuk konsentrasi H-. Kan sama, ya kan? Ini kan 1. Jadi kalau di 1 molar, nanti jadi 1 molar juga. Ya. 1 molar kali 10 pangkat min 14 ya. Jadi 10 pangkat min 7, 10 pangkat min 7. 10 pangkat min 7 molar. Ya. Sama. H plusnya 10 pangkat min 7, OH-nya 10 pangkat min 7. Jadi kalau kita punya air aja, ya, air saja, ya, berarti pH-nya berapa nih? pH-nya berapa? Min log pangkat 10 pangkat min 7 kan? Ya, atau dari sinilah asalnya dibilangnya pH air itu 7. Gitu, ya. pH air dalam keadaan murni, ini air murni nggak dicampur apa-apa, hanya air saja, itu pH-nya 7. Jadi kalau kalian ingin tahu air ini benar-benar murni atau nggak kecampur asam, nggak kecampur apa, hitung ukur pH-nya. Kalau pH-nya 7 berarti dia murni. Jadi juga disebut sebagai netral istilahnya ya. pH netral, tidak terlalu asam, tidak terlalu basa. Gitu. Dari situlah lahir angka 7 itu. Ya. Nah, kalau kemudian saya ambil lognya, saya ambil logaritmanya dari KW ini, saya ambil logaritmanya, berarti kan ini jadi kalau misalnya sekarang ini kan tadi KW adalah konsentrasi H+ kali konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 14 kan. Berarti kan saya bisa tuliskan gini. Konsentrasi H+ kali konsentrasi OH- ya. Ini adalah 10 pangkat min 14 gitu ya. Nah, sekarang ruas kiri dan ruas kanan, saya ambil logaritmanya. Berarti saya ambil di sini logaritma dari konsentrasi H+ kali konsentrasi OH-. Gitu ya. Ini juga log minus log ya, sorry. Saya ambil minus log gitu, ya, min log. Sini juga saya ambil min, kanan kiri saya ambil min log, kanan juga saya ambil min lognya. Jadi 10 pangkat min log 10 pangkat min 14. Ya. Nah, kalian ingat kan kalau dalam logaritma itu log dari A kali B itu adalah log A tambah log B ya. Pernah belajar itu? Nah ya. Nah, berarti di sini ini min log dari H+ kali OH-. Berarti di sini dia adalah
min log H plus, ya. Lalu di sini min log, ya, sebenarnya plus min log gitu ya, biar gampang, biar kalian ganti, biar gampang nanti. Berarti ini plus min, nah ini min log dari OH minus kan, ya, sama dengan min log 10 pangkat min 14, yes. Nah sekarang min log H plus, ini kan pH, ya, plus min log OH minus itu adalah, ya, ini sama dengan 14. Jadi jumlahannya sekarang dalam air, dalam larutan air, ya, itu pH tambah pOH-nya harus 14. Ya, di mana pH-nya 7, pOH-nya juga 7, ya kan? Berarti pH-nya tadi ini 7, pOH juga 7. Jadi sama dengan 14. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada yang bingung? Jadi sekarang bayangin kita punya air, ya, air itu dalam botol minumannya Rifki, ya. Itu pH-nya 7 kalau benar. Kalau dia hanya murni air, pH-nya 7. Atau kalau jumlahkan pH dengan pOH-nya 14 totalnya. Oke, paham ya? Artinya apa? Di situ ada 10 pangkat min 7 molar H plus, ya, dan 10 pangkat min 7 OH minus. Ya, 10 pangkat min 7 itu berapa sih? 0,0000001 kan? Ya, 1/10 juta. Ya, dan ya 1/10 juta kan? Ya. Jadi ya memang nggak kerasa ya, berarti untuk setiap 10 juta satu itu air, molekul air, unit molekul air ada 1 H plus gitu kan, ada 1 OH minus gitu. Ya, nggak ngaruh, ya, nggak terasa asam kan airnya kan. Nah, tapi kenapa tadi kita tetap berlakukan 10 pangkat 14 jumlahan sampai 14 ini berlaku juga untuk tadi konsentrasi HCl, konsentrasi OH minus dan lain-lain. Yaitu adalah karena ketika kemudian, sekarang bayangkan gini. Di sini ada 10 pangkat min 7 molar air, H plus, 10 pangkat min 7 OH minus. Nah sekarang ini kan H2O aja nih. Ya. Nah sekarang bayangkan ke dalam H2O ini saya tambahkan asam atau saya tambahkan basa. Ya. Asam masuk bawah H plus. Basa masuk bawah OH minus. Nah, keberadaan tambahan H plus dan OH minus yang dibawa oleh asam atau basa kan merubah ini. Ya, kalau kita tambahkan asam, H plusnya nambah, berarti nanti konsentrasi H plusnya nggak akan 10 pangkat min 7 lagi dong. Ya, bisa lebih besar, 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 5. Ya, oke. Dan OH minusnya terpengaruh nggak? Berpengaruh juga bisa. Kenapa? Karena H plus yang kita tambahkan itu akan makanin OH minus kan? Ya kan? Menjadi H2O. Ya.
Ya enggak? Itu, ya kan? Jadi dengan kita memasukkan H plus dengan kita masukin OH minus atau kita masukkan H plus, kita berarti menambah salah satu nih. Menambah, kalau larut aja asam, kita masukin asam, berarti dia akan nambah H plus, ini akan naik nih. Ini 7. Tapi OH minusnya juga akan turun. Karena si H plus yang kita masukkan itu akan mengambil OH minus jadi H2O. Jadi akibatnya ini kalau kita tambahkan H plus, dia ini naik, tapi si OH minus akan makin turun. Sehingga jumlahannya semua akan selalu tetap 14. Cantik ya? Ya, itu ya. Rencana Allah Ta'ala sangat berkelas kalau bikin malam ini. Kita lihat ini. Udah ya. Boleh saya hapus? Ya. Oke. Jadi misalkan sekarang jika kita tambahkan ya, jadi jika pada air ditambahkan asam atau basa ya kan, basa, maka akan merubah ya kan kesetimbangan ini, ya kan, merubah kesetimbangan konsentrasi kan, kesetimbangan konsentrasi H plus ya dan OH minusnya kan berubah kesetimbangannya, naik turun ya kan. Penambahan asam akan menambah H plus, mengurangi OH minus. Ya. Penambahan OH minus akan, ya jadi selalu nih, jadi H plusnya naik, misalnya, ya OH minusnya turun. Ya, sebaliknya kalau H plusnya turun, ya OH minusnya naik. Ya. Kalau ditambahkan asam ya, kalau kita masukkan asam, ya, kalau kita masukkan basa ya kan? Karena ketika H plus masuk, kalau asam kan dia bawa H plus tuh, masuk HCl, plung aja, ya kan? Pecah jadi Cl minus dan H plus. Berarti H plusnya naik nih, ya. Dan ada juga H plus yang ngambil OH minus, sehingga berubah menjadi H2O. Kan reaksinya bisa bolak-balik di sini. Ingat, bolak-balik. Ya, nah, tapi selalu di sini jumlahnya selalu sama dengan perkalian tetap 10 pangkat min 14. Ya, kita hanya ngerubah-rubah ini nih, ya, ngerubah-rubah ini. Naik turun, kebayang kayak orang main jungkat-jungkit gitu ya. Jadi ketika kalian nambahin, ini kayak jungkat-jungkit, ya. Jadi anggaplah ketika keadaan masih cuman air aja, ya setimbang, itu kayak gini kan, sama gitu, ya. Nah ketika kalian nambahin di sini, anggaplah ini keadaannya kayak gini. Kalau ini jungkat-jungkit gitu, ya. Nah, ketika kalian nambahin asam, ini bisa jadi dia agak miring ke sana misalnya ya. Ya, kayak sana. Ya, tapi nggak sepenuhnya. Ya. Nah, kalau bisa kalian tambahkan basa, dia jadi agak, gitu ya. Tapi tetap dalam keadaan diam gitu, karena hanya berubah gitu. Jadi lebih banyak geser ke H plusnya,
atau lebih bisa geser ke OH minusnya gitu kan, tapi tetap selalu dikalikan 10 pangkat min 14. Itulah sebabnya kenapa kalau kalian sudah tahu pH, kalau tahunya pOH, ya, untuk nyari pH ya kalian tinggal pakai penjumlahan yang pH tambah pOH sama dengan 14 itu, ya kan? Jadi kalau kalian tahu pOH, dari sinilah kemudian kenapa pH tambah pOH itu sama dengan selalu 14 kan? Perbedaannya adalah ketika kalian tambahkan asam, maka pH akan mengecil atau membesar? Membesar. Mengecil besar. Makin besar H+, pH akan makin kecil makin besar. Kecil. Coba lihat sini. Nah, hati-hati nih. Ini permainan ini ya. Suka kepleset pikirnya kadang-kadang. Ya, jadi misalkan ini dalam keadaan netral. Netral itu hanya air aja kan. Kita sebut keadaan netral. Ya. H2O ini kita sebut keadaan netral. Keadaan netral itu yang ini. pH 7. Ya, berarti kan ini berarti konsentrasi H+-nya 10 pangkat min 7 molar, konsentrasi OH minusnya 10 pangkat min 7 molar. Ya. Berarti pH-nya kan ini pH tambah pOH-nya sama dengan 14, ini 7 plus 7 dengan 14. Ya, ini dalam keadaan netral. Ya. Nah, sekarang kalau dalam keadaan asam, saya masukin asam nih. Ya, ke dalam larut air itu saya masukkan asam. Berarti kan katakanlah misalnya H+-nya berubah nih. Karena dia masuk, H+ masuk, tambahan H+ dari asam masuk, ya, berarti kan katakanlah turun jadi 10 pangkat min 5 molar. Naik, bukan turun apa? Nambah, ya. 10 pangkat min 5 lebih besar dari 10 pangkat min 7 kan? Iya. Ya. Nah, lalu berarti OH minusnya karena selalu sama perkaliannya harus 10 pangkat min 14 ya, karena keseimbangan tadi ya. OH minus ini, H+ yang masuk ini akan ngambil OH minus menjadi H2O gitu ya. Setelah jadi H2O pecah lagi jadi H+ OH minus, balik lagi ke H2O balik lagi ke H+ OH minus gitu kan, karena akhirnya bolak-balik ya. Nah, OH minusnya konsentrasi timbangnya turun ke berarti 10 pangkat min 9 tuh ya. Ketika kita masukkan asam, berarti di sini pH-nya berapa? 5 tambah 9 ya, masih 14. Ya. Lalu kalau misalnya kita sekarang masukin ke netral ini basah. Kalau basah dia bawa OH minus. Ya berarti H+-nya konsentrasi OH minusnya misalnya dari 10 pangkat min 7 naik ke 10 pangkat min 4 misalnya. Ya. Berarti H+-nya 10 pangkat min 10 molar. Ya. Berarti pH-nya di sini pH plus pOH-nya adalah 10 plus 4 ya. Ini sama dengan 14. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini berarti ini larutannya. Si larutan ini bisa saya hapus yang ini? Saya. Kita lihat berarti si larutan ini sebenarnya adalah ini larutannya pH-nya pH berapa nih?
Lalu ini kan berarti pH-nya pH 7 nih. Ya. pH 7 ya, ini netral. Ini ciri khas larutan netral. Ya, pH-nya 7. Artinya dia asam, tidak asam, tidak basa, gitu ya. Asam itu berarti kelebihan H+. pH-nya di sini kita lihat pH-nya 5 kan ini ya. Ini pH-nya 5. Kalau kita hanya lihat pH-nya aja ya. Lalu yang basa ini di sini pH-nya 10 kan? 10. Nah, ini kita sebut sebagai larutan asam. Ini larutan basa, ya. Nah, jadi sebenarnya kita bisa punya skala nih, ya. Skala untuk asam basa itu. Tengah-tengahnya 7 itu netral, ya. Kurang dari 7 itu asam. Lebih dari 7 itu basa, ya, bergerak menuju basa. Jadi ibaratnya kalau sekarang kita punya di sini skala begini, ya. Nah, di sini ini 7 nih. 7 ini adalah netralnya. Ya. Nah, kurang dari 7 makin ke sini, ya, ini makin asam. Makin asam karakternya. Jadi pH 6, pH 5, 4, 3, 2, 1, ya. Nah, ini dari 7 ke kiri itu asam. Makin ke sana makin asam. Ya. Kan berarti makin ke kiri kan makin besar H-nya kan? Konsentrasi H-nya makin besar kan? pH-nya makin kecil. Tapi artinya itu H plusnya makin banyak. Ya, dari 10 pangkat min 7 ke 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 5, min 4, min 3, min 2 kan makin besar H plusnya. Ya. Lalu kemudian kalau ke kanan, ya, ke kanan itu ya makin basah. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. 10, 11, 12, 13, 14. Ini makin basah ya. Ini berarti apa? Konsentrasi H plusnya makin kecil kan? Ingat pH ini semua dari 1 sampai 14 adalah konsentrasi H plus, karena ini pH kan? Ya. Jadi kalau di sini berarti pH-nya 10 pangkat min 8. H plusnya 10 pangkat min 8. 10 pangkat min 9. 10 pangkat min 10. Terus makin sedikit H plusnya ya. Yang artinya OH minusnya makin dominan, makin banyak. Jadi kalau kalian ukur pOH-nya, pOH-nya akan kecil di sini, ya. pH-nya yang tinggi. Ya. Jadi dari netral 7 mengecil, begitu dari 7 itu asam, lebih besar dari 7 itu basa. Minggu depan, Senin depan kita nggak libur kan ya? Mastek tuh masih kapan? September ya? Nggak libur kan ya minggu depan ya? Oke. Ya, ada pertanyaan? Proses air itu menjadi H+ sama minus kan terus keseimbangan. Di reaksi keseimbangan kan dipengaruhi oleh kalau misalkan ada kayak panas gitu di tambahnya. Yes. Situnya pH yang tadinya 14 atau 12 karena kan Ya, betul. Jadi akan dipengaruhi temperatur. Jadi ini semua di kondisi standar ya. Ini standar ya. Berarti Bapak suhu kamar 25 derajat dan tekanan 1 bar. Ya. Ya betul, kalau misalnya kita panaskan atau kita dinginkan, ya itu bisa berubah, ya. Tapi perubahannya kita ngomongnya sekarang ini order 10 pangkat min 7, gitu. Jadi walaupun berubah pun ya tidak akan sampai sebesar perubahan akibat
penambahan asam atau basa gitu ya. Perubahan ada tapi pasti sangat kecil. Ya kan kalian belajar asas Le Chatelier kan ya? Belajar nggak? Tulisannya Le Chatelier, tapi bacanya Le Chatelier ya. Nah, Le Chatelier itu kan gitu ya. Kalau kita panaskan, ya keseimbangan itu kan berubah kan? Ya, geser ke kanan atau geser ke kiri, ya tekanan dirubah, geser ke kanan, geser ke kiri, volume dirubah, geser ke kanan, geser ke kiri. Nah itu juga sama kayak gitu, Mas. Ya, dipengaruhi juga. Ya, ini reaksi keseimbangan kan? Ya, jadi asas Le Chatelier. Ya. Nah nanti dengan Bu Selin review keseimbangan ya untuk persiapan TKA-nya. Sambil juga persiapan untuk ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, selanjutnya sepertinya tentang asam basa ya, yang lemah ya, yang asam lemah, basa lemah. Tapi sebelum itu, saya mau tambahkan satu hal ya. Jadi sebenarnya cara kita menuliskan kayak gini, misalnya tadi, kan berarti kalian harusnya bertanya ya, berarti sebenarnya Pak, ketika tadi misalnya Bapak bilang ini, misalnya tadi saya bilang ini, misalkan gini, tadi kan saya tulis gini, HCl, ya lalu kemudian jadi H plus Cl minus, ya. Lalu kemudian misalnya ini 0,1 molar, ya kan? Nanti ini jadi 0,1 molar kan? Nah, tapi dari penjelasan yang tadi terkait 14 ke-14an tadi, gitu ya. Ya saya tahu ya, bahwa ini sebenarnya ketika ditambahkan ke H2O, ya ini kan dimasukin ke air sebenarnya. Ya. Maka sebenarnya konsentrasinya bukan 0,1 molar kan? Konsentrasi akhirnya. Karena sudah ada H plus yang bawaan dari si airnya. Jadi ini harusnya konsentrasinya adalah 0,1 molar ditambah, jadi konsentrasi H plus yang sebenarnya gitu ya, 0,1 molar ditambah 10 pangkat min 7 kan ya, konsentrasi air yang ada di konsentrasi H plus ya, bawaan air kan ya, bawaan H2O kan ya, ya kan, logika aja ya, kan udah ada 10 pangkat min 7 di situ netral ya. Karena kalian tambahkan HCl, saya bilang 0,1 molar, lalu kemudian saya klaim konsentrasi H plusnya setelah reaksi 0,1 molar juga gitu kan ya. Ini nggak tepat, sebenarnya harusnya ditambahkan dengan 10 pangkat min 7 yang bawaan dari si airnya ya, ya nggak, ya nggak Sophie, ya kan ya. Tapi kenapa nggak kita lakukan itu? Kenapa enggak? Kenapa? Siapa di belakang Sophie? Nuri ya? Nuri. Ya, Nuri. Kenapa Nuri? Logika aja. Ini kalau dijumlahkan berapa? 0,1 tambah 10 pangkat min 7.
0,1 ya. Paham maksudnya? Jadi si 10 pangkat min 7 ini diabaikan dalam hal ini. Kenapa? Karena 0,1 ini 1 juta kali lebih besar daripada ini kan? Ya kan? Jadi dalam hal ini karena 10 pangkat min 7 karena ya 10 pangkat min 7 itu jauh lebih kecil daripada 10 pangkat min 1 ya. Maka 10 pangkat dapat diabaikan ya kan? Ya nggak ngaruh ke dalam perhitungan pH kita ya, makanya kita bisa langsung pakai konsentrasi ini aja gitu kan. Nah, kenapa nih saya jelaskan begini? Karena kalian harus tahu. Kenapa harus tahu? Karena nanti kalau kita bermain dengan asam lemah ya, asam lemah itu nanti konsentrasi H plusnya nggak akan segede 10 pangkat min 1 ini ya. Asam lemah itu bisa aja konsentrasinya 10 pangkat min 5 gitu ya. Nah, kalau udah ngomongnya 10 pangkat, kalau H plusnya bawaan dari si asamnya 10 pangkat min 5, kan kalau dibandingin dengan 10 pangkat min 7, ya nggak jauh-jauh amat kan bedanya. Jadi pada saat itu, si 10 pangkat min 7 ini nggak mungkin, bisa jadi nggak bisa diabaikan. Gitu. Kalau dalam konteks asam lemah. Ya. Tapi kalau dalam konteks ini, seperti gini, konsentrasi H plusnya jauh lebih besar daripada H plus bawaan si asam, jauh lebih besar daripada si 10 pangkat min 7 yang udah ada di dalam air, yaitu kita anggap ya 10 pangkat min 7 boleh diabaikan ya, karena sangat sedikit ya dibandingkan dengan si H plus bawaan dari si asam. Ya. Tapi sadari, tadi pas saya jelasin adalah kalian harus sadar bahwa yang sebenarnya itu kalau mau ngomong benernya itu begini, ya kan? Ini yang benernya. Oke, itu satu. Yang kedua, ini lagi yang benernya lagi. Sebetulnya tidak ada yang kayak gini, itu nggak ada di dalam yang sebenarnya. Ya, ini kan berarti kan ion larutan H plus dan larutan Cl minus ya. Itu di dalam kenyataannya nggak ada di dalam airnya botol minumnya si Rifki itu nggak ada H plus terlarut di situ dalam bentuk H plus dalam bentuk proton begitu enggak. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya di sini si air sini harus dilibatkan. Jadi cara yang lebih benar untuk menuliskan reaksi ini cara yang lebih benarnya ya. Tapi tidak kita gunakan. Tapi kalian harus tahu yang benarnya seperti apa. Nah, cara benarnya itu adalah harusnya nulisnya gini. HCl ya plus H2O ya kan diletakkan dalam air ya, menjadi di sini H2O sebagai basa ya, dia diterima H dari HCl itu menjadi H3O plus ya, plus di sini baru Cl minus ya. Ini yang lebih benar, yang benarnya. Kalau ngomong benar salahnya, ini lebih benar penulisannya ya. Yang benar ya. Ini yang sebenarnya. Kenapa? Karena di dalam air minumnya Rifki, itu di dalam botol minumnya ini ya, di dalam botol minum itu H plus itu H dalam bentuk H3O plus. Jadi dia bayangkan si proton itu nempel ke H2O menjadi H3O plus ya, nempel, dia nggak sendirian. Jadi H plus itu nggak sendirian melayang-layang begitu di dalam larutan, nggak, dia nempel ke H2O menjadi H3O plus. Ini namanya ion hidronium. Ya. Jadi sebenarnya ketika kita ngitung pH itu kita bukan ngitung konsentrasi H plus, kita ngitung konsentrasi ini. Jadi pH itu sebenarnya adalah min log dari konsentrasi H3 yang sebenarnya gini. Dan kalau kalian baca textbook ya, textbook universitas, textbook perguruan tinggi, itu kadang-kadang mereka pakai ini. Jadi jangan bingung. Jadi kalau kalian buka bab asam basanya,
Ya, ketika menjelaskan reaksi ini, mereka menjelaskannya kayak gini. Ya nggak apa-apa, masuknya sama. Gitu. Ya, jadi jangan bingung, jangan kaget, masuknya sama. Gitu ya. Cuman bedanya kalau yang ini H2O-nya dimasukkan langsung di sini dalam reaksi dan H plusnya itu adalah H3O. Dan memang yang lebih benar yang ini yang benernya. Yang ini sebenarnya kurang tepat. Tapi kalau kalian buka buku-buku SMA dan juga sebagian textbook universitas, yang dipakai yang ini. Kenapa? Karena ya lebih mudah aja, ya kan? H plus HCl jadi HH tambah Cl gitu ya. Gitu. Lebih mudah dalam penjelasan dan perhitungannya. Nah, tidak apa-apa, kita gunakan ini ya. Kita pakai versi yang ini karena ini lebih convenient aja, lebih mudah. Ya, lebih sederhana dalam penulisan. Tapi kalian jangan lupa bahwa yang sebenarnya yang benar itu sebetulnya yang ini. Dan kalau kalian ketemu buku atau textbook atau apa yang nulisnya gini, ini benar. Ya. Nah, kadang-kadang di textbook ada juga textbook yang pakai begini, tapi sambil mereka jelaskan juga. Kalau kalian baca Cheng tuh, ya baca Cheng tuh ada tuh penjelasan Cheng pakai ini. Ya, Raymond Cheng, buku textbook Raymond Cheng yang kalian banyak pakai itu pakai yang ini. Ya, tapi dia kasih penjelasan bahwa yang benar itu yang ini, gitu ya sebelumnya. Gitu ya. Kalau untuk hidroksida, untuk OH sama, ya nggak ada yang ini. Sini hanya untuk yang asam ya. Jadi sebenarnya H+ itu adalah dia hadir dalam larutan sebagai ion hidronium. Oke. Nah, ya selebihnya ya saya rasa sudah sama ya. Jadi hari ini mungkin kita hanya lihat yang asam kuat, basa kuat aja ya. Jadi misalkan saya kasih aja berapa ini ya, yang kalian harus mungkin akan sering kalian jumpai ya. Jadi misalkan asam kuat, tulisnya ya. Jadi yang namanya asam kuat itu contohnya ini. Yang kita sebut sebagai asam kuat ya. Yang sering muncul itu misalkan HCl, ya, asam klorida, ya, HBr, asam bromida, ya, lalu kemudian HI, ya, asam iodida, lalu ada lagi HNO3, ya, asam nitrat, ya, ini ion HNO3 ini ion nitrat, lalu H2SO4, ya, asam sulfat, lagi asam klorat ya, HCl4, HClO3 ya, HClO3 ya, atau juga HClO4 ya, 4 gitu ya, ini 2 minus ya. Oke, lalu kemudian oke, ya HCl4, HCl3, ya, ini yang sering muncul ya. Lalu kalau basa kuat, itu misalkan NaOH, ya, NaOH sering muncul, OH ya, lalu KOH ya, kalium hidroksida, lalu kemudian
Strontium S2O2 ya. Yang biasanya ada OH-OH-nya tuh basa kuat biasanya. Yang nggak ada OH-nya, basa yang nggak punya OH lemah. Jadi amonia NH3 tuh basa lemah. Ya, ini basa lemah. Terus makanya juga disebut basa-basa yang kuat itu biasanya basa Arrhenius istilahnya gitu ya. Basa yang mematuhi aturan Arrhenius itu biasanya basanya basa kuat. Lalu Ba ini barium OH2 gitu ya. Lalu kemudian CaOH2 kemudian magnesium OH2 juga ya. Ya, biasanya basa-basa kuat itu yang bagian ininya ion positifnya dari golongan 1, golongan 2 yang alkali tanah. Setelah lagi kita selesai semua. Oke. Ya. Nah, satu hal yang harus kalian hati-hati adalah yang terakhir, saya tutup. Hati-hati dengan stoikiometrinya ya. Dan tadi kan saya mencontohkannya NaOH ya. Tapi kalau misalnya kalian atau HCl gitu. Ya, tapi kalau kalian hati-hati dengan kalau ada misalnya H2SO4 misalnya. Ini stoikiometrinya agak beda kan, karena H-nya ada 2 ya. Jadi kalau sekarang kalian menghitung pH misalnya H2SO4 ya. Misalnya H2SO4 kan H2SO4 ya. Mau kita hitung pH-nya berarti kan dia ini asam kuat larut jadi sini 2H plus SO4 2 minus. Ya. Jadi kalau misalkan di sini sekarang dia ada 0,005 misalnya molar ya. Lalu habis bereaksi 0,05 molar. Nah, di sini dia jadi apa? Kan ini 1 2 1 ya. 1 mol H2SO4 menjadi 2 mol H plus dan 1 mol SO4. Jadi kalau di sini ada 0,05 molar bereaksi berarti di sini 2 kalinya ya. Berarti di sini 0,1 ya. Di sini 0,05 ya terusnya. Berarti ini habis. Nah, di sini jadi ada 0,1 H plus dan 0,05 molar SO4 2 minus. Ya. Berarti sekarang pH-nya berapa? pH-nya ini kan. Jadi pH-nya adalah min log ya. 10,-1. Oke, hati ya. Jadi di sini ada lihat stoikiometrinya jangan lupa ya. Kalau misalnya ada 2-nya di sini ya kali 2 di sini. 2 kali. Oke. Nah, sama ini juga kalau yang hidroksida juga sama ya. Misalnya ini kalian pakai ketemu kalium OH2. Berarti nanti ini 2 OH minus kan? Ya. Hati-hati dikalikan 2. Ya, stoikiometrinya sama. Oke. Gitu, ada pertanyaan? Ya, nanti untuk yang basa lemah, nanti reaksi keseimbangan nih. Ya. Karena dia kayak air tadi. Ya. Jadi H plus OH minus tapi bolak-balik. Ya, itu basa lemah. Nah, nanti kita lihat kalau basa lemah seperti apa ya minggu depan. Nah, kalian coba di-review lagi ya perhitungan terkait keseimbangan reaksi ya, karena kita akan banyak pakai itu. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan bisa saya cukupkan ya untuk hari ini ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, selesai.